kabarnya semuanya? Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Tentunya kita merasakan kasih-Nya Tuhan setiap hari. Bila kita siapkan hati kita pada pagi hari ini, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Inilah sembah kami Tuhan. Karena kami ingin menyembah Engkau lebih lagi. Karena Engkau begitu baik. Engkau begitu mulia Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh memikat hati kami. Pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyi puji. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Benar Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu
terimalah persembahan kami yang kami naikkan kepadamu. Sebab Engkau Allah yang patut kami sembah. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah. Engkau mampu memikat hati kami. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Bahkan Engkau sanggup menolong kami ketika badai itu datang menerpa kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalasnya Tuhan? Selain sujud kami, pujian kami, bahkan seluruh hidup kami mau serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau yang mati untuk kami. Engkau yang rela berkorban menaruhkan nyawa-Mu untuk kami. Seharusnya kamilah yang berada di sana. Betapa banyak dosa yang kami lakukan, pelanggaran yang sudah kami lakukan Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, yang selalu mencintai kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap umat-Mu yang rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini ada semangat kalau ya. Amin. Katakan berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Saudara percaya gak? Kita yang ada di sini itu digerakkan oleh Roh Kudus. Yang percaya boleh lambaikan tangannya dulu. Yang percaya boleh katakan yang katakan mari kau yang siap menari untuk Tuhan saya dan bangkit berdiri. Mari kamu sama tepuk tangannya. Jangan berlarian, gerakan suaranya, gerakan tangannya, gerakan pinggulnya. Kok cici-cici, tante-tante, om-om dan om-om, ayo dong. Anak muda yang di atas kan masih punya tante-tante. Ayo, mereka menari. Goyangkan pinggulnya. Ayo sama-sama. Lagi ya. Dari awal yuk, sama-sama yuk. Hari ini kita mau pujian Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, seperti kita yang menanti untuk Tuhan. Yo.
lumayan nanti kurang setengah on. Puji Tuhan. Dari hari yang cerah ini kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah rela berkorban untuk kita. Kasih-Nya yang sungguh ajaib telah memulihkan kehidupan kita. Dia rela mati bagi kita. Darahnya yang sudah tertumpah untuk kita. Mari kita ingat bersama-sama melalui pujian ini. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku pinta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku bayangkan semua ini. Yang terbaik Kau berikan padaku. Amin. Anugerah terbesar Kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sana. Sama-sama dalam hati. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti. Sama-sama lebih sungguh lagi katakan terima kasih buat karyamu Yesus yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Tak pernah terhenti, yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Yang tak pernah terhenti hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu yang akan mengubah setiap hati kami, mengubah setiap kehidupan kami. Ada mukjizat dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah apa yang diperkatakan hamba-Mu boleh keluar dari Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Sebelum saudara duduk, saya mau tanya, apa kabar saudaraku? Apa kabar saudaraku? Oke, sebelum saudara duduk, bilang sama-sama level up 1, 2, 3. Ngerti nggak? Ngerti? Pokoknya bilang level up 1, 2, 3. Level up. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudaraku, puji Tuhan. Ya. Kita akan bahas tentang level up, ya. Namun sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan buat saudara, ya. Saudara jawab dengan cepat, ya. Karena mengingat juga kita masih ibadah 1 jam, ya. Coba saya mau contohnya gini. Saya tanya sama Pastor Yuni ya. Sedikit atau banyak? Banyak. Ya. Jawab gitu ya.
Jawabnya nggak usah terlalu banyak mikir, tetapi cepat gitu, oke? Are you ready? Ready. Are you ready? Oke, ya. Oke, saya tanya saudara ya. Oke, dengan cepat ya jawabannya. Sedikit atau banyak? Satu atau dua? Bangun atau jalan? Bangun atau tidur? Jalan atau lari? Besar atau kecil? Oke. Tadi yang kebanyakan jawabannya udah pada siap untuk level up ya. Tetapi jangan takut, hari ini kita tidak membahas tentang karakter. Tadi jawaban saudara mengungkapkan karakter saudara ya. Ada yang nggak mungkin, ada yang bilang, ada juga yang bilang gini, jalan atau lari? Jalan aja lah, nyantai ya. Tapi itu karakter kita untuk mencapai level up. Tetapi hari ini kita akan bahas bagaimana kita akan mencapai level up ya. Dan kita akan mengalami level up ya ketika kita memperhatikan firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Percayalah, kita akan mengalami level up. Sama-sama katakan sekali lagi level up. 1, 2, 3. Oke, level up itu naik kelas atau naik tingkat. Siapa di sini yang nggak mau naik kelas? Pasti pada mau semua ya. Yang sekolah masih SMP itu kelas 7 sampai 10 ya. Pasti pengen ke kelas 11 nantinya, betul nggak? Di sini siapa yang 7 sampai 10 angkat tangannya? Oh, kelasnya. Kelas 7 sampai 10. Kalau 11 sampai 10, 11, 12, 10, 11, 12 ya? 7 sampai 9, SMP berarti ya? Mana yang SMP? Yang SMA? Yang di belakang SMA ya, puji Tuhan. Nah, pasti ingin naik kelas, betul nggak? Nggak akan segitu aja. Yang udah SMA pasti cita-citanya mau kuliah. Demikian pula yang kerja, ya. Yang kerja profesional pasti di awal-awal pasti hanya staff, tapi pengen naik lagi menjadi unit manager seperti itu, atau bisa menjadi manager, terus naik lagi menjadi levelnya direktur. Kalau bisa terus ya punya prestasi yang baik, itu level up ya saudara. Demikian pula yang berusaha, pasti pengennya punya profit margin yang besar, ya pasti ujung-ujungnya nanti ke uang, karena itu yang akan mendukung, mensupport kehidupan kita secara jasmani ketika kita hidup di dunia. Ya, ada peningkatan level. Yang mau usaha yang kecil kayak yang besar, yang buka toko, yang buka perusahaan, pasti pingin punya omset yang tinggi lagi, betul? Ya, nggak mungkin terus saya masih gini aja lah omset dari dulu sampai sekarang 10 juta aja. Mungkin 10 juta untuk saat ini besar, tetapi 2-3 tahun mendatang nilainya akan semakin menurun. Oleh sebab itu pasti setiap orang yang kerja juga, yang berusaha, yang bisnis pasti ingin punya omset sehingga menghasilkan margin yang besar ya. Nah, saudaraku, apa kata firman Tuhan tentang level up? Ya, ada satu ayat yang bukan ayat itu mengatakan level up gitu. Enggak, tapi ini mencerminkan bahwa Tuhan menginginkan kita semua level up, naik kelas. Ya, kita baca di dalam Matius 5 ayat 48. Ya. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan menginginkan kita sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna bukan artinya tanpa dosa, tanpa cacat. Kita masih manusia yang hidup di muka bumi ini, masih bisa melakukan dosa. Tadi ngobrol sama istri saya, orang kalau tidak melakukan yang baik aja itu kriterianya. Orang tidak melakukan yang baik, dia tahu melakukan yang baik tapi tidak melakukannya, berdosa. Ya. Tapi Tuhan mau kita naik kelas, sempurna. Sempurna itu dalam bahasa aslinya telios, artinya menjadi dewasa. Dalam bahasa Inggrisnya growing maturity. Itu artinya Tuhan ingin kita naik kelas.
menjadi dewasa. Naik level, naik tingkat, naik kelas, level. Ya. Nah, menjadi dewasa di sini bukan berarti juga dilihat dari ukuran badan atau usia. Kalau badannya semakin mengembang ke kiri atau ke kanan atau ke atas ke bawah, itu katanya lebih dewasa. Enggak, ya. Atau usianya semakin tinggi. Semakin tinggi usia, semakin dewasa. Enggak dilihat dari situ juga. Karena ada juga anak orang-orang yang sudah usianya tinggi, tetapi bahasa Sundanya budaken, ya. Tetapi dewasa itu adalah bagaimana menyikapi kehidupan kita, ya. Bagaimana kita bisa melihat dan menyikapi kehidupan kita. Dan ini bicara soal satu keadaan di mana Tuhan ingin kita menjadi dewasa dan kita mengalami level. Ya. Nah, mengapa saudaraku kita harus naik kelas? Kalau sekolah udah pasti ya, naik kelas itu harus, ya. Di dalam pekerjaan juga demikian, di dalam bisnis juga demikian. Tetapi dalam kerohanian, mengapa kita harus naik kelas? Kita baca dalam Efesus 5, 15-17. Ini menggambarkan satu keadaan di mana dunia sekarang dalam keadaan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, firman Tuhan katakan. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan baik-baik, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita nggak boleh asal-asalan, ya. Kemudian ayat selanjutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, ya, di ayat ini mengatakan bahwa kita harus menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Itu alasan kenapa Tuhan ingin kita growing maturity, menjadi dewasa. Karena Tuhan tahu waktu ini begitu singkat, ya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, waktu ini adalah waktu yang jahat. Kenapa jahat? Ini digunakan oleh kuasa kegelapan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dia tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi, ya. Dan dia menggunakan berbagai di sekeliling circumstance area kehidupan kita agar hidup kita nggak dekat sama Tuhan, agar hidup kita jauh dari Tuhan, ya. Bisa melalui pekerjaan saudara, bisa melalui keluarga, itu bisa terjadi, saudara. Bisa juga melalui hobi, bisa melalui apapun juga, sehingga iblis menggunakan waktu itu sehingga waktu itu jadi jahat, membuat saudara tidak dekat dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu hati-hati. Tuhan ingin kita growing maturity, menjadi dewasa, ya. Nah, target level up saudara adalah yang pertama spiritual, targetnya kehidupan kerohanian kita. Kita nggak boleh gini-gini aja, saudara. Kita harus naik kelas kerohanian kita. Kita harus punya target. Kita harus punya keinginan untuk level kerohanian kita naik, ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian yang kedua adalah relationship. Hubungan saudara dengan keluarga, hubungan saudara dengan teman, hubungan saudara dengan sahabat, hubungan saudara dengan partner bisnis, itu akan lebih berkualitas. Itu target level up kita. Kemudian finansial kita, itu juga menjadi target level up kita. Keuangan kita nggak boleh segini-segini aja, ya, tadi yang saya katakan. Ya, bukan kita membicarakan uang saat ini, tapi memang uang dibutuhkan. Kalau saat ini saudara punya simpanan uang misalnya 10 juta, ya, 3 tahun ke depan mungkin habis kalau saudara tidak meningkatkan. Jangan 3 tahun, 1 tahun aja mungkin bisa habis. Kalau hidup saudara, udah tenang aja, saya punya uang 10 juta, habisnya saudara. Habis. Kalau saudara tidak punya target level up untuk meningkatkan simpanan, bagaimana caranya saudara bisa punya penghasilan yang lebih, saudara akan bisa hancur, ya. Dan itu kita harus pertahankan, dan kita harus punya level up. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi, nanti Tuhan jamin seperti itu, ya. Yang keempat itu fisikal. Itu menjadi target level up, ya. Kalau udah tahu nih, kayak saya sekarang obesitas, ya. Kelebihan berat badan tinggi saya 197 kurang lebih. Berat saya 110 tahun yang lalu.
Tetapi kemudian saya belajar untuk mendisiplinkan diri bersama istri juga untuk olahraga setiap hari. Terus nggak kerasa kalau saat ini, detik ini saya 102 lah kurang lebih 8 kilo turun, ya. Dan seharusnya 90 lebih lah, ya mungkin lebih ideal gitu, berat badannya, ya. Itu salah satunya seperti fisikal kita jadi target, seperti. Karena kalau kita juga hidup asal-asalan, itu juga tidak memuliakan Tuhan, ya. Semakin kita tidak memperhatikan keadaan fisik kita, maka kita juga akan menuai hasilnya nanti, ya seperti itu, seperti itu. Walaupun Tuhan akan jamin kesehatan buat kita, ya, tapi kita juga harus belajar untuk melatih diri supaya kita lebih fit, gitu, ya. Fisikal kita menjadi target untuk kita naik level. Kalau dulu, biar aja lah, nggak masalah. Tapi kalau sekarang kita harus mulai meningkatkan level kita di kehidupan pribadi kita, fisik kita menjadi lebih baik, ya. Bukan menjadi misalnya, six pack nih dan sebagainya, enggak, ya, tetapi lebih sehat lagi. Dan Tuhan berikan itu buat kita. Kalau kita ada kemauan, keyakinan, maka Tuhan akan berikan buat kita. Ya. Dan Tuhan jamin bahwa kalau orang bilang kan gini, semakin umur kita tinggi, maka kesehatan akan semakin menurun. Itu hukum alam. Tetapi Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita mau level up, kita akan semakin sehat. Percaya nggak sih? Kita akan semakin sehat. Dan semuanya Tuhan akan buat kembali normal, baru lagi. Karena Dia yang punya. Itu bisa terjadi. Nggak akan bisa lah, udah tua mah, metabolismenya tubuhnya udah nggak bagus. Tapi ketika kita berusaha, itu akan kembali normal lagi. Akan sehat lagi. Dan banyak kesaksian ketika mereka dekat dengan Tuhan dan mereka mau ada keyakinan yang untuk hidup sehat, fisiknya level up. Walaupun umurnya juga bertambah tinggi, tapi fisiknya juga level up, ya. Itu target dalam level up kita. Ya, spiritual kita harus meningkat, relationship, finansial, dan fisikal kita. Nah, ada 3 hal penting yang supaya kita semua tumbuh menjadi dewasa. Growing maturity untuk mengalami level up. Tapi sebenarnya banyak ya, mungkin ada khotbah seri ya kalau Pastor ini bisa siapkan untuk tentang level up yang selanjutnya ya. Nah, saya akan bahas 3. Yang pertama adalah wake up, bangun. Ini level dasar untuk kita mencapai level up. Bangun, wake up. Coba semua bilang bangun, 1, 2, 3. Bangun. Sekali lagi kayak bangunin orang. 1, 2, 3, bangun. Bangun. Bangun, saudara. Harus bangun. Kalau nggak bangun, saudara nggak bisa level up. Ya, kita akan baca ayat-ayatnya. Mazmur 57 ayat 8. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Daud juga manusia biasa, tetapi dia seorang raja. Dia harus membangunkan dirinya sendiri, jiwanya sendiri, ketika dia mau bersekutu dengan Tuhan. Ya. Ini langkah awal untuk kita level up. Ya, ketika Daud, nanti kita bahas lagi tentang Daud. Ya, Daud ketika dia mau mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan di pagi-pagi buta, dia harus membangunkan dirinya, karena dia orang yang sangat sibuk sekali seorang raja. Nah, kita bahas dulu yang lain. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang yang sembuh, tahu nggak saudara apa yang dikatakan Yesus? Bukan sembuh kamu, tapi dia katakan bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Yang dikatakan Yesus pertama kali adalah bangkitlah, bangun. Ya, kita baca Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tuhan nggak katakan pertama kali sembuh, enggak. Tahir, enggak. Pada waktu itu Tuhan katakan bangunlah. Dan dia terbangun. Ya. Jadi ini dasar untuk kita mengalami level. Ya. Sebenarnya beraktivitas seharian, olahraga, bekerja, hangout sama teman-teman, sekolah, kemudian melakukan hobi-hobi saudara, itu diawali dengan apa? Bangun. Kalau saudara nggak bangun, saudara tidak akan melakukan itu. Ya, kalau secara fisik. Kemudian ketika saudara juga mau menjadi terang, Tuhan katakan nggak langsung jadi terang, enggak.
Tuhan katakan bangkitlah menjadi terang. Kita harus bangkit dulu, saudara. Harus bangun dulu. Bangun dan bangkit dan bangkit. Bangun dulu, bangkit untuk menjadi terang, untuk mengalami level up. Kita baca ya. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasnya. Bahkan ketika saudara menjadi terang, harus bangkit, harus bangun. Jadi kalau di antara saudara, saya harus katakan ini saudara. Kalau di antara saudara ada yang tertidur saat ini, bangun, bangkit. Itu awal di mana saudara mengalami level up, naik kelas. Ya, ada contoh dari dunia sekuler. Ya, saudara tahu founder dari Bukalapak? Kalau anak-anak yang masih sekolah suka ikutin Bukalapak, tahu kan Bukalapak? Itu foundernya namanya Ahmad Zaki. Kalau nggak salah Ahmad ya, Ahmad Zaki. Nah dia dulu kuliah di satu universitas, kemudian tahu nggak apa yang dia lakukan? Nggak kayak sekarang tiba-tiba dia jadi founder Bukalapak itu, enggak. Dia bersusah payah dan berkuliah. Dan dia mencoba untuk bisnis, tahu nggak bisnisnya? Mie ayam. Jadi kalau di antara saudara yang bisnis mie ayam, ya mungkin saudara nanti jadi founder perusahaan besar. Itu langkah awalnya. Dan gak langsung sukses gitu, menjual ribuan mangkok mie ayam itu, enggak. Dia jatuh bangun, Ahmad Zaki, dari kesaksian. Dan dia terus, ketika dia jatuh, ya nggak ada yang beli, dia terus sama teman-temannya mengelola bisnis. Dan sampai akhirnya dia menemukan satu jalan lah seperti itu. Akhirnya dia menemukan, mendirikan apa yang dinamakan Bukalapak. Ya. Dan dia sekarang menjadi seorang miliarder. From zero to hero, from nothing to something. Satu lagi kesaksian dari sekuler juga, itu founder MS Glow. Kalau yang suka kecantikan, itu mereka bukan apa-apa dulunya, dan mereka harus jatuh bangun untuk membangun bisnis. Sampai akhirnya sekarang mereka mungkin ya menjadi anak-anak muda terkaya di Indonesia ya. Dia punya private jet yang harganya ratusan miliar, dia punya usaha yang berkembang luar biasa, dimulai dari nol, dimulai dari mereka kos. Ketika mereka rumah tangga juga, ya pendiri MS Glow ada banyak, ada 4 orang, dan itu membuat mereka jatuh bangun, ya mereka harus kos, tinggal di rumah yang kecil, bahkan rumahnya butut zaman dulu. Ya. Tetapi ketika mereka terus bangun, bangkit dalam berusaha, nggak ada istilah apa putus asa, gitu. Mereka sekarang menjadi miliarder. From zero to hero, from nothing to something, menjadi sesuatu. Ya. Nah, ketika kita wake up, ketika kita bangun, itu adalah awal di mana kita akan memasuki level up, naik kelas. Amin. Siapa yang mau bangun katanya? Ya, puji Tuhan. Yang kedua, agar kita mengalami level up, ya, relationship. Relationship itu hubungan kita dengan Tuhan harus semakin hari semakin baik, semakin berkualitas. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang pertama, ya. Ketika saudara membangun hubungan Tuhan dengan Tuhan lebih berkualitas, maka itu yang membuat spirit saudara bangkit, bangun, dan itu yang membuat hidup saudara menjadi kuat. Dan ketika itu terjadi, maka apa yang dihasilkan oleh saudara, pekerjaan saudara, keputusan-keputusan, ide-ide saudara akan jauh lebih baik. Ada seorang yang sukses di Alkitab, ya saya ambil contohnya, Raja Daud. Ya, Raja Daud itu sukses kenapa? Karena daerah kekuasaannya sangat besar, harta kekayaan berlimpah-limpah. Ya, saya katakan sukses ya pada waktu itu. Dan dia juga orang yang sangat sibuk sekali. Raja sibuk nggak sih? Sibuk sekali. Jangan dipikir wah raja enak, banyak asisten ya, dia ongkang kaki aja, dia tiduran dapat duit banyak dan sebagainya. Pasti sangat sibuk. Ya. Makanya di ayat yang pertama kali kita baca, dia harus membangunkan jiwanya juga.
Karena biasanya berat ya kalau udah tidur malam, bangun pagi-pagi untuk doa berat. Beberapa waktu lalu saya dengan istri menghadiri sebuah undangan pembukaan resto. Kemudian di situ saya ketemu dengan wakil wali kota Sukabumi, Pak Andri Hamami. Kemudian saya ngobrol. Waktu saya ngobrol, Pak, enak dong ya jadi wakil atau sibuk. Siapa bilang, dia bilang sibuk banget. Saya tidur tuh malam. Belum lagi kalau saya menghadiri undangan-undangan seperti ini. Pak Fahmi nggak bisa, saya yang hadir. Begitu sibuk sekali. Tidur malam, bangun harus pagi lagi karena ngantor. Itu seorang wakil wali kota sih. Apalagi seorang raja. Dia pasti sibuknya luar biasa. Ya, tetapi Daud punya hubungan pribadi dengan Tuhan luar biasa. Kalau sudah mau berhasil, level up, contoh Daud. Ya, contoh Daud. Meski Daud sangat sibuk, dia mengurusi kerajaannya, dia punya relationship yang kuat dengan Tuhan. Kita baca Mazmur 119 ayat 147 sampai 149. Saya bacakan bersama. Pagi-pagi buta, 147. Aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman. Saudaraku, kalau saya baca ayat ini, kaget. Seorang raja, dia bangun pagi-pagi buta. Dan dia, apa yang dia lakukan? Dia berteriak minta tolong pada Tuhan dan berharap pada firman Allah. Seharusnya ini, kalau secara fisik, saudaraku, Daud sudah punya segalanya. Dia punya kekayaan yang berlimpah-limpah. Dia punya daerah kekuasaan yang sangat luas. Dia punya perwira-perwira yang akan melindungi dia. Tapi dia bangun pagi-pagi hanya untuk berteriak minta tolong sama Tuhan. Dan berharap pada firman Tuhan. Saudara, bayangkan hubungan Daud berarti begitu erat dengan Tuhan. Sehingga Daud punya relationship yang begitu kuat. Dan dia selalu berkemenangan. Itu rahasianya. Ketika kita punya relationship yang kuat dengan Tuhan, siap-siap untuk naik kelas. Ya. Ayat selanjutnya, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji Tuhan. Jadi tadi yang saya bilang ya, kenapa saya ambil contoh wakil wali kota, raja, dia bangun pagi-pagi sebelum penjaga malam berganti. Itu pasti di bawah jam 3 pagi. Bayangkan sesibuk-sibuknya Daud. Saya juga ketika kalau saya aktivitas saya cukup tinggi itu hari itu, kemudian tidur malam ya, bangun pagi itu ini susah sekali. Ya, Daud juga pasti merasakan seperti itu. Makanya dia katakan bangunlah jiwaku. Ya, dia berteriak seperti itu. Dan dia tetap melakukan itu saudara. Sebelum penjaga malam berganti, dia sudah merenungkan janji-janji Tuhan. Maka kehidupannya sukses, selalu berkemenangan. Apa yang dilakukannya berhasil. Itu adalah kuncinya, ya, agar seorang mengalami level up, naik kelas. Siapa yang mau level up? Angkat tangannya. Tolong catat. Yang lain nggak mau. Sekali lagi, saya punya program. Bukan. Maksud saya gini. Siapa yang mau level up? Angkat tangannya, Tuhan catat. Nah, yang mau level up ya. Bangun pagi. Bangun pagi ya. Yang tadi angkat tangan bangun pagi, doa. Pagi-pagi buta, catat. Jangan sekebangunnya. Aktivitas jam 7, jam setengah 7 udah bangun. Mandi dulu, gak bisa. Pagi-pagi buta. Bangun dari hasil. Ya. Berapa yang protes? Ya. Dan Daud di ayat-ayat selanjutnya dia mengatakan seperti ini. Hubungan dia dengan Daud harus melekat, nempel. Ada rahasianya gini. Ketika satu benda, ini benda A, ini benda B. Ketika direkatkan, kemanapun benda A pergi, benda B-nya ikut. Kecuali coklat. Nah, Daud mengibaratkan hubungan kita dengan Tuhan itu harus melekat. Terus, sehingga ketika Tuhan membawa kita kemana pun, kita akan ikut. Ya, kita baca ya. Sungguh, Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka ini adalah dampaknya, impactnya. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya.
sebab ia mengenal nama. Jadi ketika kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita dari semua bahaya, termasuk bahaya-bahaya kebangkrutan. Salah satunya dalam usaha. Ya sekarang mari di zaman tapi sekarang perusahaan-perusahaan besar banyak yang bangkrut. Saya bukan melecehkan mereka. Ada lagi di list beberapa perusahaan besar, saya kaget, wah, bangkrut. Kalau satu perusahaan besar udah pasti ya, juri ini dia bangkrut, Giant. Belum lagi perusahaan yang lain di list berikutnya. Itu perusahaan besar, tapi Tuhan akan meluputkan kita. Saudara yang berusaha jangan sampai takut. Karena ketika kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan luputkan semuanya. Bahkan dari sakit penyakit. Hari ini ketika saya menulis khotbah ini, petinggi GBS ada yang meninggal. Ya, namanya Pendeta Gideon Sediger. Pendeta Gideon Sediger meninggal karena COVID. Kemarin malam nyari plasma, ya, donor plasma, golongan O. Memang agak susah. Kayaknya dulu, tapi itu udah rencana Tuhan. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa hamba Tuhan juga manusia bisa terkena, bisa terdampak. Ya. Jadi oleh sebab itu kita harus tetap pakai prokes, protokol kesehatan, ya, supaya kita juga tidak terdampak. Tapi lain daripada itu, kita nggak usah jadi parno, ketakutan, nggak mau kemana-mana, diam di rumah, ya, serba bersih gitu, ketakutan, jangan terlalu parno, ya, karena Tuhan akan meluputkan kita. Kalau harus bekerja, ya bekerja, tapi pakai prokes. Kalau harus ke gereja harus pakai prokes. Ya, ketika kita ikuti aturan semua pasti tidak akan terdampak. Amin. Jemaat Kalvari pasti tidak akan ada yang terdampak. Amin. Ya, dan Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan meluputkan kita. Firman Tuhan katakan gini, aku akan meluputkannya dan akan membentenginya. Jadi ketika kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan melindungi kita, termasuk usaha kita, kesehatan kita dan sebagainya. Ya, oleh sebab itu kita harus relationship dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan lebih erat lagi, sehingga kita mengalami level up. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah see from God sees. Melihat dari apa yang Tuhan lihat. Kita baca ya, Mazmur 102 ayat 20. Sebab ia telah memandang dari ketinggian yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi. Ya, sekali lagi. Sebab ia telah memandang dari ketinggian yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi. Ada cerita teman saya, ya, ketika dia pertama kali ke New York, pindah dari Indonesia ke New York. Dia bilang gini, saya kan suka nanya Parno, gitu ya. Bukan Parno, maksudnya suka pengen tahu detail. Di sana gimana sih kotanya gitu? Sibuknya luar biasa. Ketika saya mau pergi ke satu tempat, dia mau ke Empire State Building. Waduh, jalan-jalan begitu sibuk. Katanya kota tersibuk di dunia, di New York. Wah, sibuk dan banyak bahaya. Dan akhirnya dia sampai ke Empire State Building. Ketika dia naik ke lantai paling atas, karena di situ ada disediakan satu lift dan kita bisa ke sana wisata gitu ya. Empire State Building, ketika dia sampai di sana, dia melihat ke bawah, beda sih. Bukan sesuatu yang crowded gitu, sibuk, tetapi pemandangan yang begitu indah kota New York, apalagi kalau malam. Jadi ada dua pemandangan sih, ketika dia berada di bawah dan ketika dia berada di atas. Ya. Nah, poin ini adalah melihat dari apa yang Tuhan lihat. Ketika kita punya masalah yang besar, kita melihat masalah itu begitu besar dan susah penyelesaiannya. Tetapi kita nggak boleh memandang itu. Kalau kita harus berada di levelnya Tuhan, memandang dari apa yang Tuhan lihat, maka kita akan mengalami bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Ya. Dan bagaimana caranya? Minta hikmat Tuhan. Satu-satunya jalan adalah minta hikmat Tuhan agar kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Kita baca ayatnya, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ya, punya hikmat agar kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Ya.
Saya kasih contoh satu lagi ya, tentang cara Tuhan melihat. Ya, ketika kita bisa melihat, misalnya ya, anak-anak SMP ya, sekarang punya misalnya punya homework ya, PR. Mereka susah ngerjainnya. Tetapi kira-kira anak-anak yang SMA nih melihat itu gampang nggak? Yang udah SMA, aduh itu mah kecil, gampang. Kenapa bukan gitu jawabannya? Kenapa? Karena dia udah di level yang lebih atas. Ketika dia ada di level SMP, aduh susah nih nyelesain masalah. Kayak gitu saudara. Itu contohnya. Nah, kita harus berada di levelnya Tuhan, agar kita bisa memandang apa yang Tuhan pandang. Seperti kita misalnya, saya melihat monitor itu, misalnya monitor ini ada problem, ada masalah. Oh ternyata masalahnya di situ. Masalahnya nggak di-on-kan, dan juga mungkin kabelnya ada yang nggak connect. Saudara yang di level bawah, saudara nggak bisa melihat monitor ini rusaknya dari mana, betul nggak? Ya, harus di level saya baru bisa lihat, betul nggak? Ya, nah seperti itu saudara. Ketika kita punya masalah, kita harus memandang dari sudut pandangnya Tuhan, ya, agar kita mengalami level. Amin saudara. Jadi ketiga hal ini yang akan membuat kita level up, mengalami naik kelas. Yang pertama bangun, wake up. Kedua relationship, hubungan dengan Tuhan yang semakin melekat, dan melihat apa yang Tuhan lihat. Maka saudara akan mengalami level up. Amin saudara. Puji Tuhan. Hari ini saya khotbah 13 Juni. Ya, berarti masih ada 6 bulan ke depan sampai akhir tahun. Jangan sampai nanti di akhir tahun saudara masih di level yang sama. Saudara harus berkembang. Spiritual saudara harus meningkat. Hubungan saudara dengan Tuhan harus meningkat. Relationship dengan saudara-saudara, harus dengan rekan-rekan bisnis, dengan teman-teman harus makin berkualitas. Keuangan juga gitu. Jangan di tahun depan, saya nggak punya uang. Tapi harus punya meningkat levelnya, mengalami level up di akhir tahun. Ya, masih ada 6 kali 3, 180 hari lagi untuk kita mengalami level up. Dan yang terakhir, kita harus punya fisik juga level up. Ya, kita akhir tahun kita harus lebih sehat lagi, kita juga harus lebih, hidup kita lebih baik lagi. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya akan closing ya, saya undang tim pelayanan untuk maju ke depan. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang mau level up? Angkat tangannya. Amin. Ya. Jadi ketika saudara mau level up, saudara harus apa tadi yang pertama? Bangun. Ya. Bangkit, betul. Yang kedua, relationship, hubungan dengan Tuhannya harus makin erat sampai nempel, melekat. Yang ketiga, kita harus melihat apa yang Tuhan lihat. Ya, maka saudara akan mengalami level up di berbagai area kehidupan saudara. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah mengecewakan Yesusku. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku taklukkan dalam Dia. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus.
berdoa. Dalam doa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi kami bisa terus naik level di dalam kehidupan rohani kami, terutama Tuhan Yesus, dalam hubungan pribadi kami dengan Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin dewasa di dalam pemikiran, pola pikir kami, perbuatan kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau yang akan terus menolong kami, sehingga kami tidak stuck di tempat, tetapi kami bisa terus maju, kami bisa terus bangkit, kami bisa terus mencapai level yang Tuhan mau, dan kami juga akan hidup diberkati Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah cara pandang kami juga akan diubahkan sehingga kami boleh melihat seperti Tuhan memandang kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Bentar kami juga akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Tuhan yang akan melayakkan kami semua sehingga kami juga boleh layak untuk menerima roti dan anggur pada pagi hari ini. Tuhan yang akan menyucikan kehidupan kami semua, dan biarlah kami boleh senantiasa boleh mengingat akan pengorbanan-Mu buat kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan saudara akan mengalami kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saudara seumur hidup saudara. Terimalah itu. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar ya Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sudah diberkati. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan jalankan persembahan dijalankan satu kali berikan yang terbaik dari Tuhan.